Wah, kosong di tengah nih kak. Harusnya ada orang ini. Kak Karen cocok nih di sini nih kak. Iya. Mana dia? Ah, telepon aja dulu kak. Kita Biar coba tahu. telepon ya. Katanya pada adik-adiknya. Adik-adik setuju kak telepon Kak Karen? Iya. Wah, setuju. Nggak diangkat nih kak. Nah, Coba deh. ah, nggak diangkat nih kak. Coba deh. Oh, nggak di ini lagi. Oh, udah ya. Halo Kak Fritz, halo Kak Sony, halo adik-adik semuanya. Halo. Ih, ada lagunya tau kan? Oh iya? Bentar. Oh iya, Betul. yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu baru loh, kita belum pernah nyanyikan. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pakai gerakan ya. Siap adik-adik semuanya? Halo, halo, elo, elo, ola, ola. Apa kabarmu? Cuk, 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 cuk. Halo, halo, elo, elo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya Kak ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuk, 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 cuk. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab siapa? Sebab Yesus besertamu. Sebab kenapa? Sebab Yesus besertamu. Haleluya. Kita nggak boleh sedih, nggak boleh bersusah, sebab Yesus Beserta kita. Iya. Kita akan menyanyikan lagu satunya lagi, yaitu kita harus bahagia. Hari ini kurasa bahagia tentunya. Setuju? Setuju. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan semua bersama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan
adalah sahabat di dalam Tuhan. Tidak ada yang memisahkan Kita. Jadi kita udah bahagia. Kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh bersusah, kita bahagia, Saling mengasihi. saling mengasihi, dan tidak ada yang dapat memisahkan Kita. Berarti itu kayak ku cinta keluarga Tuhan ya, Kak ya? Iya betul, kan nggak bisa yang tidak ada yang bisa memisahkan kita. karena dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Tuhannya. Kita semua jadi Oke, bersaudara, menjadi keluarganya Tuhan. Seperti lagu Setuju? ini, ya kan? Oke. Oke. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya, praise the Lord. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Everybody praise the Lord. Haleluya. Everybody praise the Lord. Haleluya. Everybody praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yuk tepuk tangan bersama. Haleluya, Luar haleluya, biasa. haleluya. Halo. Praise the Lord. Yes. Haleluya. Pasti Praise Tuhan the Lord. seneng tuh Kak. Iya Selain dong. kita seneng, Tuhan juga seneng. Kalau kita puji Tuhan, Kak, Betul. Tuhan senang, Kak. Betul Kak. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita, Sukacita. dengan semangat tentunya. Betul banget. Tuhan Adik-adik. senyum tuh adik-adik lihat adik-adik nyanyi tuh. Ah, Seneng ya. senang ya. Adik-adik semuanya, yuk kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
seumur hidupku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi alat untuk-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami, agar nama-Mu boleh dimuliakan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Kila hari Minggu ini. Ya, kita sampai kepada firman Tuhan. Jadi kita mau belajar firman Tuhan buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Ada kelas grow dan kelas plan. Alkitabnya diambil ya adik-adik. Kalau Alkitab kakak ini nih. Alkitab adik-adik mana? Oke. Sudah dipegang Alkitabnya semua. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Ya, coba dibuka dari Kisah Para Rasul. Nah, kalau buka Alkitab, kalau Kisah Para Rasul, coba adik-adik buka yang tulisannya KIS. Nah, kepanjangannya Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik buka Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Nah, firman Tuhan hari ini masih sama seperti minggu lalu loh adik-adik. Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang apa? Siapa? Kakak mau dengar? Iya, masih tentang Paulus. Nah, minggu lalu cerita tentang Paulus itu di kota Korintus. Nah, kalau minggu ini adik-adik firman Tuhannya tentang Paulus di Troas. Di mana adik-adik? Paulus di Troas. Nah, ceritanya pada suatu hari Paulus naik kapal menyeberangi lautan dari kota Filipi selama 4 hari. Berapa hari adik-adik? 4 hari. Coba adik-adik yang kelas plan dihitung. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, selama 4 hari sampailah Bapak Paulus di Troas. Sesampai di Troas, Bapak Paulus bertemu dengan orang banyak. Ya, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Troas adik-adik. Nah, hari pertama di minggu itu, Bapak Paulus mengadakan sebuah pertemuan di sebuah gedung di lantai 3. Di lantai berapa adik-adik? Di lantai 3. Nah, waktu itu Bapak Paulus berbicara dengan banyak orang di sana. Banyak orang di sana berkumpul mendengarkan Bapak Paulus. Dan ada seorang orang muda bernama Eutikus. Namanya siapa? Eutikus. Nah, dia waktu mendengar Bapak Paulus, dia duduk di jendela. Duduknya di mana adik-adik? Di jendela. Nah, Bapak Paulus berbicara sangat
lama sekali sampai matahari terbenam. Itu sampai malam hari. Karena lama sekali Bapak Paulus berbicara, membuat orang muda bernama Eutikus itu pun mengantuk adik-adik. Dia sampai itu tandanya apa adik-adik? Mengantuk. Dia mengantuk. Sampai-sampai Eutikus itu pun tertidur adik-adik. Sampai dia tertidur. Saat dia tertidur adik-adik, dia tertidur lelap. Dia pun terjatuh adik-adik dari lantai 3 dari jendela. Jatuh ke bawah. Terkejutlah orang-orang di sana. Suara apa itu? Mereka melihat, mereka turun ke bawah. Bapak Paulus juga ikut turun ke bawah. Mereka lihat, wah, ternyata orang muda yang bernama Eutikus itu mati adik-adik. Dia terjatuh dari lantai 3. Orang-orang pun ribut. Mereka bilang, dia telah mati, dia telah mati. Lalu Bapak Paulus mengangkat anak itu, anak muda itu. Jangan ribut. Dia tidak mati. Lalu terbukalah mata orang muda yang bernama Eutikus itu. Dia hidup adik-adik. Orang-orang pun heran dan merasa gembira, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga Bapak Paulus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Eutikus yang jatuh dari lantai 3 ke bawah. Dia sudah mati tapi dia hidup kembali. Lalu Bapak Paulus membawa orang muda yang bernama Eutikus itu kepada mama papanya dan juga saudara-saudaranya yang antar. Betapa bergembiranya mama papa dari Eutikus karena Eutikus sudah hidup kembali adik-adik. Nah, apa yang kita ambil dari cerita Paulus ini? Nah, adik-adik mungkin pernah ya sakit, demam. Kakak juga pernah loh. Nah, adik-adik pasti ada yang pergi ke dokter, ada yang dirawat sama papa dan mama, dikasih obat. Nah, sehingga adik-adik bisa sembuh dari sakit. Itu karena kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi dokter sama perawat yang merawat adik-adik itu diberkati Tuhan ya. Melalui mereka adik-adik jadi sembuh. Melalui papa dan mama yang merawat adik-adik, sehingga adik-adik bisa sembuh itu karena kebaikan Tuhan. Melalui dokter, melalui papa dan mama ya yang Tuhan pakai, sehingga adik-adik bisa sembuh, bisa sehat, bisa jalan, adik-adik bisa bergembira, adik-adik tidak sakit lagi. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik siapa yang mau seperti Bapak Paulus yang dipakai Tuhan, bisa menyebarkan firman Tuhan, bisa menyembuhkan orang yang sudah mati jadi hidup? Kira-kira mudah apa susah ya adik-adik? Nah, itu tergantung adik-adik mau atau tidak. Adik-adik cukup baik kepada orang-orang di sekeliling adik-adik, baik kepada mama papa, baik kepada yang punya adik, baik kepada kakaknya, kepada kokonya, cicinya. Nah, adik-adik itu pasti akan selalu diberkati Tuhan. Jadi, adik-adik kalau mau seperti Bapak Paulus, jadilah anak yang baik. Seperti itu,
adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan minggu ini ya. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik boleh tutup matanya ya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami masih bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau jadi anak yang baik. Tuhan, selalu lindungi kami, jaga kami, jaga papa dan mama, adik dan kakak, seluruh keluarga kami, agar kami selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau jelaskan untuk aktivitas. Yang pertama untuk aktivitas class plan. Class plan itu yang usia 1 tahun sampai 5 tahun yang masih TK ataupun belum sekolah ya. Nah, nanti kakak akan memberikan link untuk di print, bisa minta bantuan kepada papa dan mama. Nanti ada gambar Paulus, tapi gambarnya belum diwarnain ya adik-adik. Nah, itu yang pertama. Terus nanti untuk bahan-bahannya ada double tip, terus ada pensil warna, ya bisa krayon juga. Terus gunting. Kalau untuk guntingnya dibantu sama papa dan mama ya adik-adik. Nah, setelah di print gambarnya, nanti adik-adik warnain deh. Terserah mau warna apa aja. Setelah diwarnain, nanti adik-adik boleh ambil ini. Bisa sedotan. Bisa sedotan ya adik-adik. Nah, lalu gambarnya yang sudah diwarnain itu digunting. Minta tolong sama papa atau mama ya adik-adik supaya digunting. Nah, setelah digunting gambarnya, setelah diwarnain digunting ya. Ini jadi gambarnya itu harus digunting sesuai dengan gambarnya. Siapa nih? Bapak Paulus. Nah, sudah digunting adik-adik seperti ini. Lalu ambil sedotannya 2, kalau bisa 2 ya adik-adik ya. Terus untuk double tipnya ya, untuk double tipnya ditempel di sini adik-adik. Ditempel ya, lalu digunting, tempel lagi di sini, oke. Nah, ini kan belakang gambarnya, adik-adik tempel di sini.
ya adik-adik. Nah, dia jadi bentuknya seperti ini. Oke, untuk kelas plan sudah kakak jelaskan ya. Nah, seperti ini adik-adik. Bagus ya. Dan untuk kelas grow dan fruitful, nanti kakak akan berikan menyusun kata. Jadi ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan harus dijawab sama adik-adik. Adik-adik boleh baca nih. Supaya tahu jawabannya, baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Nah, 3 pertanyaan ini adik-adik jawabannya dicari di huruf-huruf ini secara acak, di garis mana jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti adik-adik akan menemukan di huruf acak ini. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik setelah dikerjakan aktivitasnya, jangan lupa di tag di Instagram GBI Rem atau Harvest Rem. Nah, ditunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.